akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi sahabat Arus News dan keluarga besar Ahad Media Tamang Group. Pagi ini kita di acara ngobrol pintar perihal Indonesia. Kita akan membahas tentang penegakan supremasi hukum di wilayah Indonesia secara umum, secara khusus adalah di wilayah Kabupaten Indramayu. Sahabat Arus News, perlu diketahui di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (KAPOK) dengan Mas Kasno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Sahabat Arus, dalam data yang kita dapati melalui sumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, tertanggal 15 Februari 2023, LSM KAPOK, Lembaga Swadaya Masyarakat KAPOK, yang diketuai oleh Mas Kasno, di tanggal 17 besok akan dimintai klarifikasinya terkait pengaduan adanya dugaan mafia tanah. Dan kita akan memintai keterangan, dan sebelum jauh kita membahas ini, kita akan tanya kepada narasumber kita, Mas Kasno. Mas, KAPOK ini sebenarnya berdiri dari mulai kapan sih, Mas? Tepatnya tanggal 8 Februari 2011 ya, di Notaris Dewi Palupi dengan nomor notarisnya adalah 32. Baik, Mas. Kalau bicara pemberantasan organ korupsi, sedikit saja, Mas. Gambaran dalam perspektif seorang ketua umum KAPOK, penegakan supremasi hukum seperti apa sih, Mas, sebenarnya? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, khususnya adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, yang mana secepat mungkin menangani pengaduan ataupun laporan dari warga masyarakat ya. Dan berikutnya, bahwa laporan kami ini seingat saya itu sekitar bulan 10, dengan sekarang ini sekitar tanggal 15 itu kami mendapatkan surat undangan untuk memberikan klarifikasi. Hal tersebut tentunya ini kami sambut cukup baik, dan insya Allah kami akan memberikan klarifikasi sesuai apa yang kami laporkan di wilayah hukum Kabupaten Indramayu. Baik, artinya surat yang dilayangkan oleh KAPOK kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu bulan 10 2022. Ya. Oke. Berarti artinya belum ada setahun. Belum. Sudah 2022. Iya, betul. Baik, boleh cerita sedikit nggak, Mas? Kenapa sih KAPOK mendorong permasalahan ini sehingga ini dianggap sesuatu yang menjadi attention khusus bagi Kejaksaan Indramayu, Kabupaten Indramayu, ya, khususnya? Seperti apa? Ya, begini, pada bulan Mei kami itu mendapatkan pengaduan dari salah satu warga yang tinggal di daerah Cimanggis, tepatnya di Cisak Pasar, bahwa warga masyarakat ini memberikan satu penjelasan berikut bukti-bukti pendukungnya, diantaranya adalah surat pengakuan dari KUU ataupun kepala desa setempat dari Hardia Kawat ya, Indramayu, bahwa tanahnya patut diduga telah dijadikan sekolah SD negeri di daerah Indramayu. Nah,
Dengan berdirinya SD tersebut patut diduga di tanahnya warga masyarakat, yaitu yang dinamakan Ibu Cucung. Ya, Ibu Cucung ini ya sebagai ahli waris. Nah, setelah dimintain pertanggungjawaban oleh si Cucun, maka ada kubu yang namanya Pak Karman memberikan satu penjelasan di dalam suratnya bahwa benar tanah tersebut bukanlah tanah pemerintah, tetapi masih tanah warga, yaitu tanah Bu Cucung. Nah, hal tersebut hingga tahun 2022 Ibu Cucung belum mendapatkan haknya. Hal tersebutlah yang diadukan ataupun yang dilaporkan ke LSM Kapok untuk menindaklanjuti. Nah, setelah kami tindaklanjuti mengirim surat, artinya somasi pertama, kedua, dan ketiga, itu tidak ada tanggapan sama sekali. Sama sekali. Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Iya, justru ada yang menelpon nomor yang tidak saya kenal untuk mengajak bertemu, untuk berbicara hal tersebut, tetapi kami sudah yakin bahwa pembicaraan tersebut sudah mengarah tanda kutip. Sehingga kami tolak. Kenapa kami tolak? Bahwa kami tetap berpihak kepada kebenaran. Sehingga jawaban tersebut kami katakan bahwa silakan Anda jawab secara tertib administrasi. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa kami mengirimkan surat juga tertib administrasi. Kalian jawab saja. Artinya jawaban dengan surat. Iya, betul. Surat, iya. Jawabannya dengan surat. Iya. Tapi hingga saat ini pun tidak ada, justru dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu yang merespon sangat baik. Oke, baik. Mas, terakhir, ya, harapan bagi seorang ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi untuk penegakan supremasi hukum, khususnya bagi warga yang terzolimi, haknya diambil, dirampas. Harapannya seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya, di luar Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, ini adalah suatu contoh yang benar-benar sangat baik dan memang benar-benar kami respon bahwa setiap laporan warga masyarakat itu harus cepat direspon. Tak ubahnya seperti Kejaksaan Negeri Indramayu yang kami anggap begitu cepat respon terhadap laporan-laporan warga masyarakat. Dan ini tidak terlepas adalah instruksi dari Kepala Kejaksaan Agung. Dan sekali lagi saya menaruh hormat dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan satu warning kepada aparat jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia. Dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu yang sudah merespon dari laporan warga masyarakat. Seperti itu. Baik. Mas Kasno, selaku Ketua Umum, melihat delik seperti ini, melihat aduan, ada dugaan nggak sih, Mas? Siapa sih yang kira-kira punya keterlibatan tentang mafia tanah, penyerobotan dan sebagainya? Kami menduga di sini yang terlibat ada dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Kami menduga bahwa mereka membuat kemufakatan jahat. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 jelas mengatakan, yang kurang lebihnya adalah apabila mengusulkan dan pengesahan anggaran harus diturut sertakan satu, legalitas hak kepemilikan tanah, ya, dan yang kedua adalah kajian, ya, yang ketiga itu adalah izin mendirikan bangunan. Ketika tiga hal tersebut dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif, saya yakin tidak ada pelanggaran dan tidak ada yang dirugikan masyarakat seperti ini. Jadi saya berharap kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu bahwa oknum-oknum dari eksekutif legislatif yang terlibat pengesahan anggaran di waktu pembangunan SD ini harus diperiksa, dan apabila terbukti bersalah jebloskan penjara sebagai efek jerah. Baik, jadi artinya ada dugaan dua lembaga ini bermain. Iya. Dengan secara masif. Iya. Dan bisa jadi terstruktural. Sangat. Untuk pemberantasan korupsi, untuk para koruptor, kita sepakat kita buat kapok. Terima kasih. Baik, sahabat Arus, luar biasa. Inilah ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Indonesia tercerahkan, Indonesia membangun, dan Indonesia membela hak rakyat.
Saya Mugiono sekali lagi melaporkan dari Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Arus News akurat dan mencerahkan.